adik-adik, apa kabarnya semuanya? Langsung berharap adik-adik semua sehat selalu di rumah masing-masing. Sudah lama ya rasanya kita tidak berjumpa, tapi tidak masalah. Kita masih bisa mendengarkan cerita firman Tuhan di rumah masing-masing. Nah, hari ini Lause ingin mengajak adik-adik untuk kembali mendengarkan cerita firman Tuhan hari ini. Namun sebelum itu, mari kita bersatu dalam doa. Lause yang pimpin ya. Tuhan, terima kasih Tuhan sudah memimpin setiap kami, anak-anakmu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan. Tuhan memberikan kami sukacita di tengah-tengah masa pandemi ini. Kami bersyukur Tuhan juga masih memelihara setiap kami, setiap orang tua kami hingga saat ini. Dan Tuhan, sebentar kami ingin mendengarkan cerita firman Tuhan, kiranya Tuhan yang memimpin, memberkati setiap anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada, biar setiap cerita firman boleh mereka mengerti dan boleh dilakukan dalam kehidupan mereka masing-masing. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, cerita kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang pertama sampai ke-15. Nah, di dalam pasal ini Yesus sedang bercerita kepada orang-orang Yahudi tentang perumpamaan gembala yang baik. Nah, apakah adik-adik siap mendengarkan ceritanya? Coba yang siap dengerin cerita hari ini katakan yes! Lalu sebelum denger, oke, kita mulai ceritanya ya. Nah, adik-adik, Lause ingin menunjukkan satu gambar. Kira-kira adik-adik bisa tebak ke gambar apa? Tara! Kira-kira adik-adik ada yang tahu ini gambar apa? Ya, betul banget. Ini gambar domba. Nah, adik-adik tahu nggak domba ini biasanya dimanfaatkan untuk apa? Bener banget, biasanya domba ini digunakan bulunya untuk membuat pakaian karena mereka punya bulu yang halus banget. Namanya bulu wol. Selain itu, domba ini juga digunakan untuk korban pada zaman Yesus, untuk orang-orang Yahudi menebus dosa. Nah, makanya kenapa domba ini sangat penting pada zaman Yesus? Karena dia adalah salah satu hewan yang digunakan untuk berkorban pada zaman itu. Domba ini juga sangat cerdik loh adik-adik. Dia bisa mengenali suara gembalanya. Ketika gembalanya bilang ke sana, mereka akan pergi ke sana. Ketika si gembalanya menyuruh masuk kandang, maka mereka akan turut masuk kandang. Itulah ciri-ciri dari domba. Nah, karena domba itu sangat berharga, makanya orang-orang Yahudi ketika mereka memelihara domba, mereka akan selalu menyediakan seorang gembala atau 2 orang atau bahkan lebih. Untuk apa? Untuk menjaga domba-domba mereka. Karena domba itu juga sangat lemah. Mereka mudah untuk dicuri ataupun dimangsa oleh serigala. Makanya kenapa gembala itu ada. Nah, gembala itu ternyata ada 2 jenis adik-adik. Yang pertama, kata Yesus, ada seorang gembala yang baik. Gembala yang baik adalah gembala yang rela berkorban untuk domba-dombanya. Bahkan, gembala yang baik ini rela memberikan nyawanya untuk domba-dombanya. Kemudian, satu lagi jenis gembala yang lain adalah gembala upahan. Gembala upahan ini adalah orang yang diupah atau digaji untuk bekerja sebagai gembala. Nah, karena mereka hanya digaji, biasanya mereka bekerjanya setengah-setengah. Mereka nggak menyayangi dombanya dengan sungguh-sungguh. Sehingga seringkali ketika ada penjahat yang datang atau serigala yang datang, mereka akan kabur. Karena mereka tidak mencintai dombanya dengan sungguh-sungguh. Nah, adik-adik, saya ingin menceritakan satu ilustrasi. Kenalkan, ini adalah Dobby, si domba putih. Dobby punya kawan yang banyak sekali di kandangnya. Biasanya mereka akan keluar pada siang hari untuk makan rumput.
Kira-kira temennya ada 50 domba deh. Banyak kan? Nah, si Dobi ini diurus oleh 2 orang gembala. Gembala yang baik dan gembala yang jahat. Bukan jahat, tapi gembala upahan. Nah, kedua gembala ini bertugas untuk menggiring Dobi dan teman-temannya ke padang rumput yang hijau, supaya si Dobi dan teman-temannya bisa makan. Ketika si Dobi sedang makan, asik-asiknya, enak-enaknya, sampai mereka kenyang, tiba-tiba terdengar suara auman. Dobi kaget. Suara auman apa itu? Dobi terkejut. Dia berpikir, suara apa ya itu? Tapi Dobi cuek. Akhirnya dia tetaplah makan. Saat dia enak-enak makan, tiba-tiba suara itu muncul lagi semakin mendekat. Wah, Dobi makin takut. Tapi dia tetap cuek lagi. Makan lagi. Emang si Dobi ini doyan makan mulu. Nah, ketika Dobi lagi asik-asik makan lagi, suara itu semakin mendekat adik-adik. Semakin dekat. Wah, Dobi juga makin takut. Tapi dia tetap aja makan rumputnya. Ketika suara itu semakin terdengar jelas, tiba-tiba benar saja muncullah seekor serigala. Serigala ini mengincar Dobi dan teman-temannya. Akhirnya ketika melihat serigala ini, Dobi pun lari terbirit-birit. Dia lari menuju gembalanya yang sedang ada di pojok sana. Lari. Ketika dia sampai di gembalanya, ada 2 gembala adik-adik ingat. Yang pertama gembala yang baik, dan yang kedua adalah gembala upahan. Kira-kira responnya seperti apa ya? Benar, si gembala upahan ketika dia melihat seekor serigala tersebut, dia ikut lari adik-adik. Dia tidak mempedulikan domba-dombanya. Dia lari sekencang-kencangnya untuk menyelamatkan dirinya, sehingga domba-dombanya ditinggal. Namun beda dengan gembala yang baik. Ketika dia melihat serigala tersebut, dia menyelamatkan mereka. Sang gembala menyelamatkan dombanya daripada serigala-serigala ini. Bahkan dia rela mati untuk menyelamatkan domba-dombanya. Wah, luar biasa ya gembala yang baik itu. Nah, adik-adik, dari cerita ini, gembala yang baik itu diumpamakan seperti Tuhan Yesus. Dan domba itu adalah kita. Tuhan Yesus mau mati bagi kita dan menyelamatkan kita dari maut. Sungguh luar biasa ya Tuhan kita. Nah, adik-adik, meskipun di tengah situasi yang seperti ini, situasi yang menakutkan untuk setiap kita, tapi adik-adik tidak perlu khawatir, karena kita mempunyai gembala yang baik, yaitu Tuhan Yesus. Dia sudah terlebih dahulu menunjukkan kasih-Nya untuk setiap kita, dan merelakan nyawanya untuk kita, untuk menebus kita daripada maut. Nah, adik-adik, mari kita belajar menjadi domba yang baik, domba yang ingin terus mengikuti suara gembala kemanapun dia berada. Dan satu lagi, tidak perlu khawatir karena gembala kita, Tuhan Yesus, mengetahui yang terbaik untuk kita. Dia selalu menyediakan yang terbaik. Oleh karena itu, mari kita serahkan hidup kita kepada Dia, gembala yang baik, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Nah, cerita kita hari ini sudah selesai. Semoga cerita hari ini bisa memberkati adik-adik semua agar tidak khawatir, karena kita punya gembala yang baik, gembala yang selalu menuntun kita kepada yang hijau, menuntun kita kepada jalan yang baik. Amin. Oleh karena itu, mari kita tutup cerita hari ini dengan berdoa, dan Ose yang akan memimpin doanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pimpinan Tuhan, untuk setiap kami anak-anak-Mu di rumah kami masing-masing. Kami bersyukur kami sudah mendengarkan sedikit
cerita firman Tuhan, kiranya kami boleh belajar menjadi domba yang baik, domba yang selalu mengerti akan suara Tuhan dalam hidup kami, dan Tuhan ajar kami juga untuk menjadi anak-anak Tuhan yang selalu menaruh harapan, menaruh kepercayaan kami kepada Tuhan Yesus, karena kami percaya Tuhan adalah gembala yang baik, Tuhan yang selalu memelihara, Tuhan yang selalu melindungi setiap kami. Kami bersyukur kami memiliki Allah seperti Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Adik-adik bisa ambil Alkitabnya dulu ya. Ayo, ambil Alkitabnya, lalu tungguin. Udah? Udah diambil? Oke. Nah, untuk kelas kecil, ayat hafalannya dari Yohanes 10 ayat 11. Yohanes pasal 10 ayat 11. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-11. 1, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Oke. Nah, untuk kelas besar diambil dari Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Yohanes pasal 10 ayat yang ke-14. Kita baca bersama-sama ya. Yohanes pasal 10 ayat yang 14. Akulah gembala yang baik, dan aku mengenal domba-dombaku, dan domba-dombaku mengenal aku. Nah, itu ayat hafalan untuk minggu ini. Jangan lupa dihafalin ya. Hai teman-teman, aku Gwen dari kelas Nu. Shalom. Saya mau baca ayat hafalan. Selamat sore, Lause. Saya mau menghafal hafalan hari ini. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku Jikalau kamu berbuat yang kuperintahkan kepadamu. Dadah. Shalom Lause. Semoga pada sehat di rumah. Dan semoga COVID-19 hilang dari bumi ini. Hari ini aku mau baca ayat hafalan. Yohanes 15 ayat 14. Kamu adalah sahabatku. Kalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. terima kasih. Shalom Lause dan teman-teman, apa kabar? Hari ini aku ingin membacakan satu ayat. Kolose 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang kamu lakukan, Perkataan atau perbuatan, lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Tuhan Yesus memberkati. Kolose pasal 3 ayat 17. Dan segala sesuatu yang telah kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, Lakukanlah semua itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Shalom Lause, hari ini saya akan membaca Kolose 3 ayat 17. Dan Segala sesuatu yang kau
Mu lakukan dengan atau perbuatan lakukanlah semua itu dengan dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur. oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Terima kasih. Amin. Shalom Gen Kids. Nah, bertepatan dengan perayaan Hari Mama, lalu Devi mau ajak kita semua nih untuk sama-sama yuk kita bikin kreasi untuk kita kasih ke mama tercinta di rumah. Nah, hari ini Lasa Devi mau ajak adik-adik untuk bikin kreasi bunga. Bahannya juga simpel kok. Adik-adik cuma perlu siapin kertas kosong atau kertas HVS, spidol atau pensil warna, pulpen juga boleh. Lalu juga ini kertas. Di sini Lasa Devi pakai kertas kado. Adik-adik juga di rumah bisa pakai kertas origami atau bisa pakai kertas HVS berwarna lainnya. Lalu di sini juga ada gunting dan ada double tip. Nah, gimana cara buatnya? Langsung aja yuk kita sama-sama buat. Oke adik-adik, langkah pertama kita ambil dulu kertasnya seperti ini. Lalu kita lipat ujung ketemu ujung sehingga membentuk lipatan segitiga seperti ini. Kalau udah, kita lipat lagi dari ujung kanan ketemu dengan ujung kiri. Kalau udah kita lipat seperti ini, kita buka sehingga nanti dia akan ngebentuk garis lipatan di tengah. Lalu sekarang kita ambil ujung kanan, kita lipat sampai ketemu dengan garis tengahnya. Tapi kita sisakan sedikit di ujung atas. Dan lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kiri. Ya. Kalau udah seperti ini, kita balik ke belakang. Ujung kanan kita lipat sedikit seperti ini. Begitu juga kita lipat ujung sebelah kiri. Kalau udah, nanti jadinya akan seperti ini. Nah, ini udah jadi bagian kepala bunganya. Lalu berikutnya, ambil lagi satu kertas. Sekarang kita lipat lagi ujung ketemu ujung diagonal sehingga membentuk segitiga. Oke. Kalau udah seperti ini, kita buka, hadapkan seperti ini. Nah, sekarang kita lipat ujung atas. Seperti ini hingga membentuk setengah segitiga. Lalu ujung sebelah kirinya juga sama, kita lipat hingga membentuk setengah segitiga. Kalau udah jadi seperti ini, lalu kita putar, lakukan hal yang sama, kita lipat sisi sebelah kanannya.
Lalu lipat juga sisi sebelah kiri. Sudah? Kalau udah, sekarang kita balik lagi. Kita lipat lagi ujung kanan atas membentuk setengah segitiga seperti ini. Kali ini lipatnya harus agak hati-hati ya, Gen Kids. Lakukan hal yang sama untuk sisi sebelah kirinya juga. Kalau udah seperti ini, sekarang kita lipat ujung bawah bertemu dengan ujung atas seperti ini. Lalu kita tutup lipatannya, temuin sisi kiri sama sisi kanannya. Kalau udah, bagian dalam ini kita keluarin sedikit. Nah, sudah seperti ini. Sekarang, kalau udah, adik-adik ambil gunting. Lalu adik-adik gunting sedikit di bagian ujung bawah kepala bunganya. Nah, Gen Kids, kalau udah ngebentuk lubang seperti ini, maka yang tadi kita masukin ke dalam lubangnya. Dan jadi deh kreasi bunga untuk mama tercinta. Nah, kalau udah jadi, adik-adik bisa deh tempel bunganya di kertas kosong seperti ini. Dan jangan lupa tulis di atasnya, I love you, Mom. Oke, Gen Kids, selamat mencoba di rumah ya. Bye-bye. Apa yang ku berikan
Mamaku adalah sosok terpenting dalam hidupku. Mamaku rela mengajari aku belajar, membersihkan rumah, memasak, itu semua dilakukan untukku. Mamaku tidak mengenal lelah dalam mendidik dan merawat aku dan kakak-kakakku. Mamaku yang membuat aku bisa lebih dekat dengan Tuhan. Mamaku yang selalu menyemangati dan mendukungku di keadaan tersulitku. Mamaku setiap hari bekerja keras, membersihkan rumah, memasak, itu semua dilakukan agar aku dan keluargaku merasa nyaman di rumah. Mamaku adalah sosok yang tegas dan berpendirian teguh. Terima kasih Mama. I love you Mama.